peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Jumpa lagi dengan adik-adik mahasiswa. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat, tidak kurang satu apapun. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kita kali ini, perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas tentang esensi peserta didik dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Nah, sekarang kita akan mengerti atau membahas pengertian peserta didik. Peserta didik itu apa? Ya, peserta didik itu ya orang-orang yang belum dewasa sebenarnya. Peserta didik itu orang-orang yang belum dewasa, memiliki kemampuan, memiliki sejumlah potensi dasar, baik itu potensi kognitif, potensi afektif, potensi psikomotorik yang masih perlu dikembangkan. Nah, jadi peserta didik dia ini atau mereka ini belum mencapai taraf dewasa, namun memiliki potensi-potensi dasar yang harus dikembangkan. Itulah peserta didik. Jadi mereka belum dewasa, makanya perlu bimbingan guru, perlu petunjuk arahan pendidik. Itulah tugasnya pendidik untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didiknya, baik tadi potensi akademiknya, kognitifnya, potensi afektifnya, potensi psikomotorik. Dalam istilah lainnya kita ya peserta didik itu yang murid, yang siswa, pelajar. Nah, yang dimaksud di sini peserta didik adalah yang terkategori belum dewasa, yang mereka yang duduk di bangku pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itulah peserta didik. Ada ditemukan istilah-istilah yang berarti peserta didik. Misalnya kita ya ada istilah muta'allim. Muta'allim itu ya peserta didik, pelajar, siswa, murid, orang yang belajar, mereka yang sedang diajar, mereka yang sedang belajar, itulah muta'allim. Kemudian yang kedua mutarabbi. Mutarabbi juga ya peserta didik, pelajar. Dia orang yang dididik, dia orang yang diasuh dan dipelihara. Kemudian yang ketiga muta'addib. Muta'addib juga itu ya peserta didik, pelajar. Dia dididik supaya tata keramanya baik, sopan santun. Dia baik budi pekertinya, akhlaknya. Muta'addib, biar beradab. Kemudian ya istilahnya yang lain thalib, siswa, tilmi, murid. Ini semua adalah peserta didik dengan istilah-istilah yang berbeda. Tapi pada intinya mereka semua ini adalah peserta didik. Itulah pengertian peserta didik. Kemudian kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik.
Tentunya banyaklah ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh yang sudah memaparkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Namun pada kesempatan ini kita menyampaikan pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi menurut beliau itu paling tidak sifat-sifat peserta didik itu yang pertama adalah bahwa belajar itu harus diniatkan sebagai ibadah. Ibadah, taqarrub ilallah. Belajar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai ibadah. Jadi kalian ketika mengajar nanti harus pertama-tama ditanamkan kepada peserta didiknya bahwa kalian belajar ini sebagai ibadah, niatnya sebagai ibadah. Sehingga ketika kita mau melangkah ke sekolah, berangkat ke tempat belajar, berangkat ke majelis ilmu, kita merasa ringan, kita merasa enteng, kita merasa gampang, mudah, tidak merasa berat. Kenapa? Karena niat kita adalah ibadah, untuk mendapatkan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu diniatkan sebagai ibadah, maka selama kita menempuh perjalanan, selama kita menghabiskan waktu untuk belajar, itu insya Allah mendapatkan pahala. Rasulullah kan pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu agama misalnya, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Nah, itulah kita harus tanamkan kepada peserta didik kita nanti bahwa kalian belajar ini niatnya adalah ibadah, niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat peserta didik yang kedua menurut Imam Al-Ghazali yaitu seharusnya mengurangi kecenderungan terhadap kehidupan dunia dan lebih condong kepada kehidupan akhirat. Jadi pelajar itu mestinya tidak banyak memikirkan kepentingan dunia. Artinya, kalaupun dia memikirkan kepentingan dunia, jangan sampai kepentingan akhiratnya tidak terpikirkan, atau jangan sampai untuk kepentingan akhiratnya terkalahkan. Kita boleh, kan memang harus juga memikirkan dunia, tetapi pikiran kita ke akhirat jangan sampai terkalahkan. Kecenderungan kita ke akhirat jangan sampai dikalahkan oleh kehidupan dunia, kecenderungan kepada kehidupan dunia. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia. Dunia kita tetap pikirkan, kecenderungan kita, cita-cita kita nanti di masa depan di dunia ini tetap kita pikirkan, tetap kita kejar, tetap kita bercita-cita meraihnya. Tetapi kepentingan akhirat kita jangan sampai terabaikan. Justru cita-cita dunia itu harus diniatkan untuk taqarrub ilallah, untuk menopang kehidupan akhirat kita nanti. Misalnya kalian ini nanti bercita-cita untuk menjadi guru. Nah, setelah nanti jadi guru, niatkan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, menjadi guru dengan baik, melaksanakan profesinya sebagai guru dengan ibadah, dengan niat ibadah kepada Allah. Sehingga ketika kalian melaksanakan tugasnya sebagai guru, kalian ringan, kalian ikhlas. Kenapa? Karena ibadah, karena mencari pahala, karena untuk kepentingan akhiratnya. Itulah sifat peserta didik yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifat peserta didik itu menjaga pikiran dari
berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Jadi peserta didik itu harus fokus, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh. Dia harus punya pendirian, jangan ikut-ikutan terhadap pertentangan-pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Jadi peserta didik harus memahami bahwa akan ada pertentangan-pertentangan dalam aliran-aliran, dalam madhab-madhab, dalam kelompok-kelompok. Nah, kita harus meyakinkan peserta didik itu bahwa setiap aliran itu, setiap kelompok itu mempunyai dasar, mempunyai pegangan, mempunyai prinsip. Pasti mempunyai dasar, pasti punya landasan. Nah, jadi kita jangan mudah menyalahkan kelompok lain, aliran tertentu. Peserta didik harus memahami bahwa mereka pasti punya dasar, mereka pasti punya prinsip, mereka pasti punya pegangan landasan. Nah, demikian pula prinsip yang diajarkan kepadanya. Harus yakin, harus dipegangi, harus dijalankan. Kalaupun ada semacam pertentangan, perselisihan, atau mungkin kontradiksi dengan aliran yang lain, maka pelajar ini harus meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh gurunya itulah yang dipegangi. Keempat, sifat dasar atau sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik itu mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu yang berhubungan dengan dunia ataupun ilmu-ilmu umum atau yang berhubungan dengan agama. Jadi peserta didik menghindari untuk belajar ilmu-ilmu yang tidak manfaat, menghindari untuk mempelajari ilmu-ilmu yang membawa maksiat, menjauhkan diri dari kebaikan, membawa kita kepada kesesatan. Itu harus dihindari. Sebaliknya, peserta didik harus mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, ilmu-ilmu yang membawa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian sifat yang kelima yaitu memprioritaskan, mengutamakan mempelajari ilmu dunia sebelum memasuki ilmu dunia. Artinya anak-anak ini yang belum dewasa ini kita didik dulu ilmu agama, kita perkenalkan kepada mereka ilmu-ilmu dunia sebagai benteng sebelum mereka melangkah ke ilmu-ilmu dunia. Kenapa? Karena terkadang kalau anak-anak sudah tidak dididik ilmu agama sejak kecil, itu akan susah untuk mengarahkannya, memperkenalkan agama. Jadi kita ajarkan mereka ilmu-ilmu agama sebelum memperdalam, memperkenalkan ilmu-ilmu dunia. Ini 5 sifat dasar peserta didik yang harus dimiliki peserta didik menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian subtopik yang ketiga yakni tanggung jawab peserta didik. Tugas dan tanggung jawab peserta didik. Jadi peserta didik itu harus melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, sebagai peserta didik dengan penuh rasa tanggung jawab. Supaya apa? Supaya proses pendidikan itu berjalan sesuai dengan tujuannya, berjalan sesuai dengan target-targetnya, berjalan sesuai dengan programnya.
Itulah, jadi peserta didik harus mengikuti aturan-aturan yang ada di suatu lembaga yang ia ikuti, suatu lembaga pendidikan yang ia ikuti. Nah, kembali kita mengutip pendapat Imam Al-Ghazali tentang tugas dan tanggung jawab peserta didik. Jadi menurut beliau itu ada sekitar 10 kewajiban seorang peserta didik. Yang pertama yakni memprioritaskan penyucian diri dari akhlak tercela. Jadi siswa atau peserta didik itu wajib menyucikan dirinya, mengikis perlahan-lahan sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak tercela, sehingga dirinya menjadi orang yang baik, akhlaknya menjadi akhlak yang baik, akhlak terpuji. Nah, ini harus diutamakan, ini harus diprioritaskan. Kalau siswa baik, pintar, tetapi akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, itu tidak ada apa-apanya, itu malah menjadi rugi. Jadi yang utama itu adalah akhlak, perbaiki akhlaknya. Nah, kalian sebagai calon guru, sebagai calon pendidik, utamakan untuk mendidik akhlak peserta didik kalian. Memprioritaskan penyucian diri mereka dari akhlak tercela. Tentunya kita juga sebagai pendidik ya sudah lebih dahulu mencucikan diri dari akhlak-akhlak tercela. Kemudian yang kedua, peserta didik itu menjaga diri dari kesibukan dunia. Artinya apa? Artinya peserta didik itu, pelajar itu harusnya fokus untuk belajar, fokus untuk mencari ilmu, fokus untuk menambah ilmu. Kalau tidak terpaksa bekerja, fokus untuk mencari ilmu, fokus untuk belajar. Tidak usah banyak bermain, tidak usah banyak kegiatan yang sangat menyita dari belajar. Kalau perlu, menurut beliau ini, peserta didik itu melanglang buana, berkelana jauh. Kenapa? Supaya tahu banyak wawasan, banyak pengalaman, banyak ilmu yang didapatkan selain dari ilmu utama yang ia tempuh di lembaga pendidikan. Misalnya kalau kalian punya kesempatan belajar di luar daerah, ya itu bagus. Karena akan mendapatkan pengalaman baru, ilmu-ilmu yang lain selain dari ilmu yang utama. Kemudian tugas yang ketiga itu adalah, atau kewajiban yang selanjutnya itu adalah tidak bersifat sombong, tidak bersifat angkuh, tidak membusungkan dada, tidak meremehkan orang-orang alim, termasuk guru. Jadi peserta didik itu harus menghormati guru, wajib menghormati guru, tunduk patuh kepada guru, menghargai, menghormati, patuh kepada guru. Tidak boleh kita remehkan guru, tidak boleh kita bersikap sombong, angkuh kepada guru. Kita harus muliakan guru. Itu tugas peserta didik. Kemudian yang keempat, jadi peserta didik itu terutama yang pemula hendaknya menghindari dari mengkaji banyak pemikiran, mempelajari banyak pemikiran, banyak aliran-aliran. Kenapa? Karena dia akan bingung. Dia karena belum mempunyai fondasi yang kuat, maka seyogyanya hanya memfokus kepada satu pemikiran, satu aliran. Baru dia mempunyai
fondasi yang kuat, supaya dia mempunyai fondasi yang kuat. Dia tidak bingung. Nanti ketika dia sudah dewasa baru dipersilahkan mempelajari atau mengkaji pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga mempunyai khasanah pemikiran yang lain, mempunyai wawasan-wawasan yang luas, bisa memahami alasan-alasan aliran-aliran yang lain, bisa memahami prinsip-prinsip yang dipakai oleh aliran-aliran yang lain, sehingga tidak mudah menyalahkan, tidak mudah merendahkan, tidak mudah menjustis. Sebaliknya bersikap toleran, bersikap saling menghargai perbedaan. Jadi kalian nanti misalnya kalau sudah menjadi pendidik, didiklah peserta didikmu itu satu pemikiran saja, satu aliran tertentu saja, yang sesuai dengan lingkungannya ya. Misalnya kalau dia berada di lingkungan yang bermazhab Syafi'i, maka ajarilah mereka ilmu-ilmu agama yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kalau dia berada di lingkungan yang bermazhab Hambali misalnya, maka diajarkanlah kepada mereka ilmu-ilmu agama yang bermazhab Hambali, Hanabila, demikian pula Hanafiyah dan seterusnya, supaya tidak menimbulkan kebingungan, tidak menimbulkan fitnah-fitnah, bisa menjadi saling menyalahkan. Nanti ketika berada pada tahap dewasa seperti kalian, adik-adik mahasiswa sudah memasuki usia dewasa, maka kalian sudah seharusnya mempelajari aliran-aliran yang lain sehingga bisa memahami apa dasar mereka yang berbeda dengan aliran yang lain, apa prinsip-prinsip mereka, sehingga bisa berbeda. Dengan memahami itu, maka tidak akan saling menyalahkan, tidak akan saling mengklaim bahwa aliran inilah yang baik, yang benar, aliran yang lain salah. Kita tidak mudah menyalahkan, tetapi menimbulkan saling toleransi, tasamuh, kita saling menghormati, menghargai. Kemudian kewajiban yang kelima, pelajar itu atau peserta didik itu tidak mengabaikan suatu disiplin ilmu tertentu, tetapi harus menerima semua disiplin ilmu itu. Menerima dalam artian tidak menolak. Adapun mempelajarinya itu sesuai dengan prioritas kita, sesuai dengan ilmu yang kita dalami. Jadi tidak menolak ilmu-ilmu disiplin ilmu tertentu, walaupun tidak mempelajarinya, tapi bukan berarti harus menolak. Kita mempelajarinya sesuai dengan tingkat kebutuhan kita skala prioritas, mana yang lebih kita utamakan sesuai dengan bidang kita, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, kewajiban peserta didik itu. Jadi peserta didik dalam usaha mencari atau mendalami suatu bidang tertentu itu harus dilakukan secara bertahap, tidak dilakukan sekaligus, nanti ya bertahap. Nah, dalam tahapan itu kita harus mengetahui atau memprioritaskan satu dengan yang lainnya. Kita utamakan mana yang lebih penting, yang lebih utama kita ketahui, kita pelajari. Jadi kalian harus menanamkan kepada peserta didik nantinya ilmu-ilmu apa yang harus dia pelajari terlebih dahulu di antara sekian banyak ilmu. Karena belajar itu bertahap. Kemudian yang ketujuh, peserta didik itu
tidak melangkah mendalami tahap ilmu selanjutnya kalau yang tahap sebelumnya belum dikuasai. Jadi langkah-langkah tahapan-tahapan itu kan bertingkat-tingkat. Dalam belajar itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, kita jangan sampai peserta didik ini terlalu bersemangat untuk mempelajari tahap selanjutnya, padahal tahap sebelumnya belum dikuasai. Nah, jadi kalian harus tanamkan kepada mereka untuk mendalami, menguasai tahap sebelumnya dulu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Artinya kita sebagai pendidik juga seperti itu, harus mengajarkan betul-betul tahap sebelumnya ini kepada siswa, kepada peserta didik kita sebelum mengajarkan tahap selanjutnya. Kemudian yang kedelapan, peserta didik itu hendaknya memahami faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan kita dapat memperoleh ilmu yang mulia. Ya, harus mengetahui faktor-faktor apa yang kita harus miliki supaya bisa mendapatkan ilmu mulia. Ya, misalnya ya kita bersihkan niatnya, luruskan niatnya, terus menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang haram. Jangan membiasakan diri dengan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang haram. Jauhkan diri dari maksiat. Kemudian kita senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, senantiasa baik terhadap siapa saja, terutama berbakti kepada kedua orang tua, terus menghormati guru, memuliakan guru, menghargai guru, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kewajiban yang ke-9, jadi peserta didik itu wajib membersihkan batinnya, menghiasinya dengan keutamaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peserta didik ini senantiasa membersihkan batinnya, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, jadi peserta didik itu harus mengetahui hubungan ilmu-ilmu yang dia kajinya dengan orientasi yang dituju. Jadi tujuan siswa itu apa? Itu harus berhubungan dengan ilmu yang ia pelajari. Nah, jadi harus tahu, harus paham, dan pendidik harus memahamkan kepada mereka bahwa ilmu yang kalian pelajari itu harus kalian pahami sesuai dengan tujuan yang ingin kalian capai. Itulah kewajiban-kewajiban peserta didik menurut Imam Al-Ghazali. Baiklah adik-adik mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini cukup perkuliahan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kekhilafan itu sebenarnya semata-mata karena kekurangan kami. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.